Baik, perkenalkan nama saya Ignacio Timoteo Kindangen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kecerdasan buatan dengan mengangkat topik tahapan pengambilan keputusan dalam kecerdasan buatan. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan dalam konteks artificial intelligence merujuk pada sebuah proses sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk memilih tindakan terbaik dari sejumlah alternatif yang tersedia dengan tujuan untuk mencapai sebuah sasaran atau menyelesaikan masalah tertentu. Nah, proses ini bukanlah sebuah tindakan yang spontan, melainkan melibatkan serangkaian tahapan yang logis yang dapat dimodelkan, dianalisis, dan bahkan diotomatisasi, yang merupakan inti dari bagaimana AI mendukung ataupun meniru kemampuan manusia dalam membuat sebuah keputusan. Nah, pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi 3 fase atau tahapan utama. Yang pertama ialah intelligence phase atau fase intelijensi, yang berfungsi sebagai pengidentifikasi dan mendefinisikan masalah secara eksplisit. Yang kedua ialah design phase atau fase desain, yang berfungsi untuk membangun, menguji, dan memvalidasi model yang dapat merepresentasikan sebuah sistem ataupun masalah. Yang ketiga ialah choice phase atau fase pilihan, untuk mengevaluasi sebuah jalur alternatif yang dihasilkan oleh model dan memilih solusi terbaik untuk diimplementasikan. Nah, termasuk pada intelligence phase atau fase intelijensi adalah tahap awal di mana fokus utamanya adalah mengenali dan memahami masalah secara mendalam, bukan sekedar melihat gejala permukaan, melainkan menggali akar permasalahan dengan rinci terhadap tujuan pembuatannya. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis produktivitas, serta klasifikasi masalah apakah itu terstruktur, tidak terstruktur, ataupun semi terstruktur. Nah, masalah yang kompleks dipecahkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, dan yang paling penting, ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Fase ini berakhir ketika masalah telah didefinisikan secara formal dan siap untuk dimodelkan. Nah, pertama-tama, apa itu kepemilikan sebuah masalah? Kepemilikan masalah atau problem owner merujuk pada tahap penetapan tanggung jawab yang jelas atas suatu masalah dalam sebuah organisasi. Ini adalah elemen krusial dalam fase intelligence, atau karena sebuah masalah hanya benar-benar ada dan akan ditangani jika seseorang ataupun sebuah kelompok tertentu yang secara resmi mengakui dan bersedia bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, tanpa kepemilikan yang jelas, masalah cenderung diabaikan, ditunda, atau saling dilempar antar individu ataupun departemen. Nah, dokumen menekankan kepemilikan akan mengharuskan seorang secara aktif memiliki masalah tersebut, atau manajemen harus eksplisit menugaskan kepada pihak yang kompeten. Selain itu, organisasi juga harus memiliki kapasitas ataupun kemampuan untuk benar-benar memecahkan masalah tersebut. Jadi, kepemilikan masalah bukan sekedar menunjuk siapa yang bersalah, melainkan menetapkan juga siapa yang akan memimpin sebuah proses penyelesaiannya. Nah, langkah-langkah untuk mengidentifikasi masalah dalam fase intelijensi ditetapkan menjadi 4. Yang pertama ialah untuk menetapkan tujuan dan mengenali gejala. Memahami tujuan dan sasaran organisasi yang terkait dengan isu yang sedang diamati. Dari sini kita mulai mengamati apakah ada penyimpangan dari tujuan tersebut. Penyimpangan ini seringkali muncul sebagai gejala seperti penurunan penjualan atau kenaikan komplain pelanggan. Yang kedua ialah menganalisis data dan memastikan keberadaan masalah tersebut. Memastikan bahwa gejala yang teramati benar-benar mencerminkan sebuah masalah, perlu dilakukan analisis terhadap data aslinya. Biasanya dengan memonitor tingkat produktivitas atau kinerja sistem. Langkah ini seringkali paling menantang karena melibatkan pengumpulan data yang mungkin tidak tersedia, mahal, tidak akurat, atau bersifat kualitatif. Yang ketiga, mendefinisikan masalah secara eksplisit dan mengklasifikasikannya.
Setelah masalah dikonfirmasi, selanjutnya adalah mendefinisikan secara formal dan eksplisit. Ini termasuk menentukan ruang lingkup, lokasi, dan tingkat signifikansinya. Selanjutnya, masalah diklasifikasikan berdasarkan tingkat terstrukturnya, apakah terprogram, rutin, terstruktur, tidak terprogram, baru, unik, kompleks, atau juga semi terstruktur. Yang keempat ialah menetapkan kepemilikan dan menguraikan masalah tersebut. Dengan menetapkan siapa atau tim mana yang bertanggung jawab atas kepemilikan masalah tersebut, tanpa kepemilikan yang jelas, masalah cenderung diabaikan atau saling melempar tanggung jawab. Untuk masalah yang kompleks, biasanya dilakukan penguraian atau dekomposisi menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola, dengan memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi. Nah, tidak lepas dari isu, fase intelijensi mengalami masalah, yaitu kurangnya akurasi dan terbatasnya data dalam mengidentifikasi masalah. Dalam fase intelijensi atau intelligence, identifikasi masalah sangat bergantung pada sebuah data, namun seringkali terhambat oleh keterbatasan dan ketidakakuratan data tersebut. Di satu sisi, data krisis bisa tidak tersedia atau mahal, bersifat kualitatif seperti kepuasan pelanggan, atau juga dibebani asumsi keliru bahwa masa depan akan meniru masa lalu. Padahal dunia bisnis bersifat dinamis. Di sisi lain, data yang ada pun kerap tidak akurat karena mengandung bias, kesalahan, atau manipulasi seperti laporan tanpa return atau survei yang tidak representatif. Kombinasi kedua masalah ini bisa beresiko untuk membuat sebuah analisis hanya menyentuh pada bagian gejala, bukan akar masalah, sehingga berpotensi untuk menghasilkan sebuah keputusan yang keliru dan merugikan sebuah organisasi. Nah, design phase atau fase desain adalah tahap di mana sebuah masalah yang telah didefinisikan direpresentasikan ke dalam sebuah model, baik kuantitatif maupun kualitatif. Model ini memuat sebuah variabel keputusan, yakni pilihan yang bisa diambil, variabel hasil, tujuan yang ingin dicapai, dan parameter yang tidak terkendali atau juga faktor eksternal. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi berbagai alternatif solusi. Pendekatan yang digunakan bisa bersifat normatif, yaitu mencari solusi terbaik mutlak melalui optimasi, ataupun deskriptif, yaitu mensimulasikan dampak dari berbagai pilihan tanpa menjamin hasil optimal. Fase ini menghasilkan sejumlah alternatif solusi yang siap untuk dievaluasi dan dipilih. Nah, ada dua pendekatan pada fase desain, yakni pendekatan yang pertama ialah metode normatif atau juga optimalisasi. Metode ini bertujuan untuk menemukan sebuah solusi terbaik mutlak dari seluruh kemungkinan alternatif yang ada. Disebut juga sebagai optimalisasi, yakni pendekatan yang bersifat deskriptif untuk memberitahu apa yang seharusnya dilakukan untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal. Metode yang kedua ialah metode deskriptif ataupun simulasi. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang akan terjadi jika suatu alternatif diambil, bukan mencari solusi terbaik secara mutlak. Pendekatan ini bersifat prediktif atau juga eksploratif, sering digunakan ketika masalah terlalu kompleks untuk dioptimalkan. Lanjut, untuk fase yang terakhir ialah choice phase atau fase pilihan. Adalah tahap akhir di mana sebuah keputusan nyata diambil. Di sini, setiap alternatif yang saya sebutkan sebelumnya, solusi yang dihasilkan pada fase sebelumnya, dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka mencapai tujuan yang ditetapkan. Dilakukan pula analisis sensitivitas untuk menguji ketahanan dari solusi tersebut terhadap sebuah perubahan kecil, serta analisis bagaimana jika atau what if untuk melihat dampak perubahan besar. Dengan berbagai metode pencarian, mulai dari teknik analitik hingga heuristik, solusi terbaik akhirnya dipilih dan direkomendasikan untuk dijalankan. Fase ini juga berakhir dengan komitmen untuk bertindak, di mana sebuah solusi direpresentasikan sebagai nilai spesifik dari variabel keputusan.
yang akan diimplementasikan oleh sebuah perusahaan atau juga individu. Nah, menurut saya hanya ini yang saya bisa jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.